Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Mari di kesempatan yang indah ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita senantiasa bersyukur dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kultum kali ini Yai ingin membahas tema tentang tiga hal yang menyelamatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathan munjiyatun khasyatullahu fis sirri wal alaniyah wal adlu fil ridha wal ghadabi wal qasdu fil faqri wal ghina. Kata baginda Rasul, ada tiga perkara, tiga faktor, tiga hal yang bisa menyelamatkan manusia. Menyelamatkan siapa? Manusia. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik pada waktu sembunyi, sepi, maupun pada waktu terang-terangan. Pada waktu banyak orang tetap takut sama Allah, pada waktu sendiri takut sama Allah, pada setiap kondisi takut sama Allah. Yang kedua adalah berlaku adil pada waktu lagi enak atau lagi rela ataupun lagi marah, tetap dia berlaku adil. Kemudian yang ketiga adalah hidup sederhana, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, amin insyaallah. Yang pertama kita coba bahas adalah jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar. Jadi yang pertama tadi yang bisa menyelamatkan manusia kata baginda Rasul, yang pertama adalah takut kepada Allah di setiap kondisi terang atau kondisi sepi, kondisi rame atau kondisi sepi, tetap takut sama Allah. Maka jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat vital, fundamental, pondasi. Apabila seseorang tidak ada ketakutan sama Allah, maka dia sudah hancur. Kalau dia masih hidup, dia menjadi bangkai yang berjalan. Tidak ada gunanya dia hidup. Maka manusia ini puncak segalanya adalah dia takut sama Allah. Apabila dia takut sama Allah dengan sebenar-benarnya takut sama Allah, maka dia insya Allah pasti selamat. Mana bisa orang itu takut sama Allah berani mencuri? Enggak berani. Kalau orang itu takut sama Allah, dia dilarang oleh Allah ghibah, mana berani dia ghibah? Enggak berani. Apakah dia berani korupsi? Enggak berani. Dia takut sama Allah. Dia akan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka ujungnya dia sukses, dia selamat dan diselamatkan oleh Allah. Maka puncak segalanya adalah takut sama Allah. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah dan kita, Yai dan kita semua, semoga takut sama Allah dengan ketakutan yang sebenarnya takut. Amin. Bukan takut-takutan, tapi takut beneran. Insyaallah. Amin. Amin. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Sungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Allah. Kalau orang nggak takut dikasih tahu percuma. Tapi kalau dia takut sama Allah,
maka diberi peringatan tentang Al-Quran, hadis, maka dia pasti mau mendengar. Tapi kalau dia tidak takut sama Allah, dia pasti nggak mau dengar. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Allah. Walaupun sekalipun mereka tidak melihat Allah, dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi anak-anakku semua, misalnya kalian menyampaikan nasihat si A, si A kok nggak mau dengar, pasti mungkin dia nggak takut sama Allah. Si B kok mau dengar, dia takut sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua yaitu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Berlaku adil pada setiap kondisi, kondisi rela atau kondisi tidak rela, kondisi marah atau kondisi tidak marah, dia tetap adil di posisi apapun dia, posisi pemimpin, posisi rakyat, posisi apapun dia adil. Apabila dia berbuat adil, maka itu bisa menyelamatkan dia di yaumil qiyamah. Yang membawa manusia kepada keselamatan yang kedua adalah tadi berlaku adil. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Jadi bansos tidak nyelonong kemana-mana. Bansos untuk fakir miskin kadang nyelonong ke orang kaya. Lu kok bisa? Emang bansosnya nggak punya mata? Oh punya ya, punya. Tapi hanya berkunjung saja. Oh bansosnya berkunjung. Subhanallah. Padahal bansos tadi, beras tadi untuk fakir miskin. Nah ini karena mungkin nggak adil. Insya Allah di negara kita insya Allah adil semua dan bansosnya ke fakir miskin semua. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada sahabat, sanak kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar, serta dilarang oleh Allah untuk bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kepada kebahagiaan manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hidup sederhana, baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia, untuk bermewah-mewahan, apalagi itu adalah mubadzir, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubadzir itu adalah temannya syaitan. Sedangkan di waktu miskin seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebih-lebihan oleh si miskin. Waduh itu orang kaya, waduh besok tak rampok ya, dia ingin ngerampok karena kepingin atau iri kepada yang kaya. Tetapi kalau yang miskin sederhana aman, yang kaya sederhana aman, hartanya banyak dibuat sedekah. Yang kaya sederhana, hartanya banyak dibuat sedekah. Yang miskin sederhana aman, karena pasti cukup saja, namanya sederhana, enggak neko-neko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Alhamdulillah.
kita cukupkan kultum kali ini. Barangkali dalam kultum kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.